Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para sahabat Duk in Altum, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan tentang sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 12 ayat 1-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan makannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan Duk in Altum hari ini berjudul "Yang Kukehendaki Ialah Belas Kasihan". Sabat bagi orang Yahudi adalah hari yang sangat sakral. Ada dua alasan mengapa Sabat demikian penting bagi mereka. Yang pertama, Sabat dikaitkan dengan kitab Kejadian. Allah menciptakan dunia dan segala isinya pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Sabat sendiri berarti sapa, yang artinya istirahat. Maka manusia sebagai ciptaan harus menghormati Sang Pencipta dengan istirahat sambil mengisinya dengan doa dan puji-pujian. Alasan yang kedua dari adanya Sabat adalah bangsa Israel memperingati peristiwa Eksodus, keluaran. Allah menyelamatkan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Dan tindakan ini dirayakan pada hari Sabat. Dan ini menjadi pilar utama mengapa Sabat demikian penting. Saudaraku terkasih, namun mengapa Sabat menjadi titik tolak konflik antara para tua-tua bangsa Yahudi dengan Yesus? Yesus tidak menolak Sabat. Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa ia tidak menghapuskan atau membatalkan satu iota pun. Ia datang untuk menggenapinya. Selama 30 tahun tinggal di Nazaret, Yesus sangat taat kepada Taurat dan mempelajarinya dengan sangat seksama. Itu berarti Yesus sangat paham dengan makna dan praktik Sabat. Namun sekali lagi, mengapa para tua-tua Yahudi menganggapnya sebagai orang yang merendahkan dan menodai Sabat, dan oleh karena itu ia pantas dihukum? Penginjil Matius pada pasal 12 mencatat bahwa Yesus memiliki 3 argumentasi terhadap Sabat. Yesus membuka pikiran orang tua-tua itu dengan memberi 3 argumen. Pertama, lihatlah Raja Daud. Sabat memberi toleransi baginya ketika ia masuk ke bait Allah, mengambil roti untuk dimakan olehnya dan para pengawalnya. Daud tidak dipersalahkan karena berbuat hal itu.
Yesus menambahkan lagi, Anda mengatakan manusia tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Mengapa para imam yang bekerja di bait Allah pada hari Sabat dianggap sah? Mereka menyembelih korban persembahan dan melakukan pekerjaan berat di bait Allah, namun mereka tidak dianggap melawan Sabat. Yesus menambahkan lagi bahwa dari pewartaan Nabi Hosea terdengar bahwa Allah lebih mengutamakan belas kasihan ketimbang persembahan. Dengan kata lain, Allah menghendaki perbuatan baik daripada persembahan ratusan anak domba. Singkatnya, argumentasi Yesus mengajak mereka untuk mempraktikkan Sabat sebagai hari keselamatan dan bukan hari penuh dengan ritual yang kaku dan legalistik. Sabat harus dihayati sebagai sumber hidup dan bukan menjadi sumber ketakutan yang mematikan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda pernah mendengar tentang Gereja Katolik yang mengajar umatnya agar menghidupi iman secara baik dan seimbang. Dan oleh karena itu kita sering mendengar istilah lex orandi, lex credendi, dan lex vivendi. Apa maksudnya? Tiga ungkapan ini hendak menegaskan bahwa apa yang kita doakan harus lahir dari iman, dan apa yang kita imani dan doakan mesti bermuara pada kehidupan yang baik dan sejati. Tidak boleh terjadi bahwa kita demikian beriman, namun hidup kita sama sekali tidak menggambarkan kebesaran iman itu. Bobot hidup harus selaras dengan bobot iman dan doa-doa kita. Atau dapat kita ungkapkan dengan ungkapan lain, di gereja kita sangat beriman Katolik, namun dalam kesaksian hidup harian kita sangat duniawi, tidak memiliki kasih dan tidak berpihak pada hidup. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh memisahkan apa yang kita imani, doakan dengan apa yang kita hidupi. Hidup itu adalah cahaya dari doa dan iman kita kepada Allah. Hal ini dijiwai oleh Yesus. Seluruh hidupnya adalah perbuatan kasih dan belas kasih yang bersumber pada doa dan relasi kasih dengan Bapa di dalam Roh Kudus. Sabat bagi Yesus adalah alat pengudusan dan penyelamatan manusia dan bukan sebaliknya. Sabat bukanlah pasivitas yang berujung pada kematian jiwa. Sabat harus menghidupkan iman yang berbelas kasih, iman yang menyampaikan berita pembebasan bagi manusia. Oleh karena itu, Yesus memberi contoh sabat yang dipraktikkan oleh Daud dan diwartakan oleh Hosea. Saudaraku, bagi orang Israel pada zaman Yesus, Sabat dan Taurat menjadi pusat keselamatan. Tidak ada hal yang dapat mengubah keyakinan ini. Yesus mencoba mengubah keyakinan ini dengan mengatakan pada ayat ke-8 bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sedang mengajar mereka untuk melihat karya Allah yang lebih agung lagi yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Karya itu sudah sangat nampak dalam mujizat-mujizat dan pengajaran yang sangat berharga. Namun, apakah mereka bertobat dan percaya? Sama sekali tidak, malah sebaliknya. Barangkali segelintir orang terpesona dan bertobat, tetapi mayoritas menolak. Bahkan di kampungnya sendiri Yesus ditolak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan tentang kenyataan hidup harian kita. Yesus setiap hari mengajar kita dengan sabdanya. Ia juga setiap hari memberikan mujizat ekaristi bagi kita. Namun apakah kita makin percaya kepadanya?
apakah kita sudah membangun hidup kekatolikan kita yang lebih baik? Atau kita tetap bersikap acuh tak acuh? Saudaraku terkasih, ingatlah, racun terbesar yang membunuh manusia dewasa ini adalah sikap acuh tak acuh, puas diri dan menutup diri. Mari kita sepakat untuk membangun kehidupan baru yang berlandaskan iman, harapan, dan kasih. Dengan demikian, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam intimitas dengan Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.